Selamat malam. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih tetap menjadi figur teratas untuk Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas, ketiga nama ini selalu merajai hasil survei berbagai lembaga dibandingkan sederet tokoh lainnya. Kenapa hanya tiga sosok ini yang selalu menjadi favorit dari setiap survei Capres 2024? Inilah Rosi, Prabowo, Ganjar, Anies. Hanya mereka di 2024? Pak Prabowo itu sosok yang tidak suka gimmick ya, nggak suka pencitraan yang bukan gayanya. Ketika Pak Prabowo nggak main gimmick-gimmick, nggak main pencitraan, kerja-kerja beliau lebih tersosialisasi ke publik. Khusus publik ini kan mentur-menturkan Puan, Ganjar, kemudian menggatuk-gatukkan, kemudian menganak-anak tirikan dan menganak-anak emaskan. Ya. Tapi sekali lagi bahwa Mbak Puan sebagai putra Ibu Mega dan anggota PDI Perjuangan sama halnya dengan Ganjar Pranowo, sama halnya dengan Ahok, sama halnya dengan Risma yang masuk kali ini di daftar survei. Anies Baswedan juga sempat turun di dalam survei kelima kami dalam periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini. Tetapi secara umum grafiknya naik terus. Kita harus ingat bahwa karakter polarisasi di dalam pemilih yang bisa kita dasarkan pada polarisasi pendukung pemerintah dan non pendukung pemerintah itu juga mempengaruhi. Survei Kepemimpinan Nasional Litbang Kompas yang dilakukan pada pertengahan Januari 2022 menemukan adanya kenaikan suara bagi Prabowo, Ganjar, dan Anies bila dibandingkan pada hasil survei Litbang Kompas pada bulan April dan Oktober tahun lalu. Selain mereka bertiga, nama-nama lain yang selalu masuk radar survei adalah Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Cahayapurnama, hingga Ridwan Kamil. Selain itu ada pula nama-nama menteri seperti Erick Thohir, Mahfud MD, dan Tri Risma Harini. Lalu ada juga Ketua DPR Puan Maharani, hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tapi mengapa sampai hari ini hasil berbagai survei hanya menempatkan Prabowo, Ganjar, dan Anies di posisi teratas? Saya mengundang Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari, juga ada Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia, Huriyah. Lalu ada Ketua Umum Ganjaris Eko Kuntadi dan inisiator kolaborasi warga Jakarta yang merupakan pendukung Anies Baswedan, Andi Sinulinga. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam. Selamat malam Mbak Rosi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya dulu, selalu dalam berbagai survei, terakhir misalnya kita lihat Litbang Kompas soal kepemimpinan nasional kembali menempatkan Prabowo, Ganjar, dan Anies di posisi 3 besar Capres 2024. Saya bertanya dulu kepada Mbak Huria, Anda cukup terkejut dengan selalu 3 nama ini? Sebenarnya nggak terkejut ya, karena kan nama-nama ini bahkan bisa dibilang sudah muncul dari sejak 2019 lalu ya, Mbak Rosi ya. Jadi dan bertahan ya? Sebenarnya masih bertahan lah sampai sekarang. Jadi tidak ada sesuatu yang mengejutkan atau baru ya? Tidak, dan saya pikir juga publik tidak heran gitu ya kalau nama-nama ini masih menjadi urutan teratas di dalam survei. Oke, ke Bung Kodari, ada sesuatu yang baru atau ini ya udah memang hanya 3 ini saja? Sebetulnya begini, pada masa sebelum COVID, 2 nama yang papan atas atau tinggi itu cuma 2 saja, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan. Tapi setelah COVID muncul 1 nama lagi, yaitu Ganjar Pranowo. Jadi saya agak beda pendapat dengan Huriyah ya, yang tadi mengatakan dari 2019 sudah 3 nama. Seingat saya, catatan saya tidak demikian. Jadi 2019 itu masih 2 nama. Nah, memang kira-kira di 2020-an lah ya, baru kemudian nama betul. Ganjar ini muncul. COVID, ya. Karena apa? Karena setelah COVID, exposure yang tadinya itu terfokus di Jakarta, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain, khususnya di daerah-daerah yang pemilihnya banyak atau penduduknya banyak, ya, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Nah, pertanyaannya kenapa eksposur kepada 3 provinsi ini tidak melahirkan dampak yang sama? Kenapa kenaikan seperti yang dialami oleh Ganjar tidak terjadi pada Khofifah misalnya atau pada Ridwan Kamil? Nah, jawabannya ada pada data 2019 untuk sebagian. Pertama, kalau di Jawa Barat, kalau pilihan calon presiden, masyarakat Jawa Barat itu sudah jatuh hati, mayoritas itu sudah cinta kepada Pak Prabowo. Ya. Jadi agak sulit berpindah ke lain hati, ya. Nah, karena waktu Pilpres 2019 juga Jawa Barat dimenangkan oleh Prabowo. Betul. Nah, Ganjar sebetulnya dia dengan eksposur yang meningkat dan kemudian ada bayangan bahwa 2024 itu kalau linear Pak Jokowi tidak bisa maju lagi. Terjadi proses identifikasi, ya. Kebetulan ya ada banyak persamaan latar belakang antara Pak Jokowi dengan Ganjar Pranowo. Misalnya sama-sama suku Jawa. Kemudian asal Jawa Tengah. Yang ketiga sama-sama PDI Perjuangan. Dan kita tahu bahwa Jawa Tengah itu adalah basisnya PDI Perjuangan. Dan kalau dilihat dari publikasi teman-teman yang melakukan survei, memang pemilih Ganjar Pranowo itu boleh dibilang berkonsentrasi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur begitu, yang notabene merupakan basisnya Pak Jokowi. Gitu. Jadi kalau kita bicara calon presiden berdasarkan hasil survei, memang pada hari ini potretnya adalah di tiga nama ini. Gitu. Ya. Tapi kalau saya yang ditanya berapa calon presiden, saya katakan mungkin 4. Yaitu Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Puan Maharani, ya. Karena orang suka lupa bahwa sebetulnya syarat pertama maju calon presiden itu bukan elektabilitas, Rosi, tetapi punya dukungan partai. Ya, dukungan partai politik. Sebelum ke sana, Bung Kodari, kan apa yang dirilis oleh Litbang Kompas sesungguhnya tidak jauh berbeda dari survei-survei dari berbagai lembaga survei lainnya. Coba kalau kita lihat survei dari indikator politik. Ini 9 Januari tahun ini yang sebelum Litbang Kompas. Lalu kita di sini juga Prabowo 24%, Ganjar 20%, Anies 15%. Ini indikator politik 9 Januari lalu. Lalu kalau kita menengok sebelumnya, survei sebelumnya, Oktober 2021 itu yang mengeluarkan adalah poll tracking. Itu Ganjar 18%, Prabowo 17%, Anies 10%. Bahkan kalau poll tracking di 25 Oktober, Ganjar 1% lebih tinggi daripada Prabowo. Kalau kita lihat sebelumnya juga SMRC, September 2021, Prabowo 18%, Ganjar 15%, Anies 11%. Jadi memang 3 nama ini di tahun ini selalu muncul sebagai yang teratas. Nah, pertanyaannya ini memang cerminan Pilpres 2024 nanti. Saya ke Mbak Huriah dulu. Ya, kalau saya melihatnya begini ya Mbak Rosia, survei ini kan sebenarnya lebih berfungsi pada 2 hal ya. Pertama memang mengukur popularitas gitu ya, popularitas kandidat. Dan popularitas ini tergantung pada 2 hal menurut saya. Pertama, sejauh mana kandidat tersebut mampu melakukan eksposur dirinya ke publik gitu ya, atau sebaliknya sejauh mana eksposur media termasuk juga lembaga-lembaga survei gitu ya kepada kandidat tersebut. Nah, ketika kemudian nama-nama yang dimunculkan di dalam survei nama-namanya ya memang 3 nama ini gitu ya, atau beberapa nama yang seringkali disebut gitu ya, akhirnya publik kemudian kan juga opininya mengarah kepada nama-nama tersebut gitu. Jadi saya melihatnya ke situ ya, soal survei itu tadi. Nah, tetapi kan ada hal lain bahwa memang survei itu kan mencatat apa yang menjadi top of mind-nya publik kan? Betul. Memang dia mencatat ya. Tetapi lagi-lagi begini, ketika kemudian survei menyebutkan beberapa nama gitu ya, dan ini kan biasanya memang umumnya berurutan gitu ya, itu juga bisa membentuk opini publik sebenarnya gitu. Akhirnya yang muncul di dalam top of mind masyarakat itu ya nama-nama yang muncul di dalam survei-survei. Saya beda pendapat. Silakan Bung Kodari. Jadi begini, kenapa nama-nama itu yang muncul? Pertama, kita harus kembali kepada prinsip dasar mengenai elektabilitas. Elektabilitas itu merupakan produk dari 2 variabel, yaitu pengenalan dan kesukaan. Pada hari ini, figur dengan tingkat pengenalan tertinggi itu ada 3. 1 Prabowo, ya, karena sudah maju 3 kali, dan eksposurnya luar biasa, iklannya luar biasa. Kemudian yang kedua Anies Baswedan.
Anies Baswedan eksposurnya juga luar biasa karena maju Pilkada DKI Jakarta, dan ya Pilkada DKI Jakarta itu mirip dengan Pilpres ya, dan kemudian karena Jakarta lalu dapat publikasi yang luas dari di mananya Anda ingin menyanggah opini Huria? Saya lanjut dikit. Yang ketiga itu sebetulnya Sandi Uno, tapi Sandi ini agak terkunci oleh Prabowo karena dia selama ini jadi wakil gitu. Nah, Ganjar itu agak pengecualian karena tingkat pengaruhnya belum 95% seperti dua nama yang lain, tiga nama yang lain ya. Tetapi tingkat kesukaannya tinggi sekali, sehingga dengan tingkat pengenalan sekitar 70%, elektabilitasnya menyaingi dua kandidat yang tingkat pengenalannya sudah 90% ke atas begitu. Oke. Dan itu juga sebabnya dikatakan bahwa Ganjar itu masih punya peluang untuk naik lagi suaranya karena dia. Lalu di mananya Anda merasa ingin di mananya Anda ingin menyanggah Huria, atau di mana bedanya dari opini tadi? Kalau Huria kan mengatakan bahwa ini karena nama-nama yang diekspos terus oleh lembaga survei, oleh media. Tidak. Karena apa? Karena ya sebetulnya masyarakat itu kan dikasih nama itu banyak nama. Ada dua faktor sebenarnya Bang Kodari. Berdasarkan saja. Ya, kita dengar dulu Mbak Huria. Dalam banyak variasi pertanyaan begitu. Silakan Mbak Huria. Iya Bang Kodari, kan tadi saya menyebut ada dua faktor ya. Pertama memang sejauh mana si kandidat gitu ya mampu melakukan exposure dirinya kepada publik gitu ya. Itu satu hal gitu. Tetapi juga ada hal yang lain ketika kemudian media dan lembaga-lembaga survei misalnya rutin gitu ya atau selalu menyebut nama-nama kandidat tersebut gitu, dan ini juga otomatis kan mempengaruhi bagaimana opini publik gitu. Jadi bukan hanya satu faktor saja gitu ya, tetapi ada faktor lain. Kalau misalnya si kandidat tidak mampu melakukan exposure dirinya, seperti yang misalnya dilakukan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo gitu ya, akan sulit menurut saya nama itu muncul menjadi top of mind publik, meskipun misalnya di dalam survei-survei nama itu selalu disebutkan gitu. Dan ini kita bisa melihat misalnya pada kasus kandidat-kandidat seperti Puan Maharani gitu ya, Bu Risma gitu, karena mereka kan tidak cukup besar gitu exposure-nya ke publik, engagement mereka ke publik juga relatif rendah dibandingkan tadi kandidat laki-laki, sehingga walaupun namanya ada di dalam survei, popularitasnya tidak bisa terus naik gitu ya, seperti tiga kandidat ini. Ya, jadi tadi yang sebenarnya ingin dibantah sedikit oleh Kodari, lembaga survei bukan mengkondisikan. Jadi seolah-olah lembaga survei ini dibikin untuk mengkondisikan nama-nama bahwa ini yang muncul. Tapi lembaga survei itu memang memotret apa yang menjadi top of mind-nya masyarakat, keterkenalannya, kesukaannya, dan keinginan dan elektabilitasnya. Singkat saja, tapi tiga nama ini menurut Anda yang akan menjadi cerminan Capres 2024, Mbak Huria? Nah, ini satu hal Mbak Rosi ya. Realitasnya kan di dalam praktik politik Indonesia, partai itu punya kewenangan besar ya, bahkan bisa dibilang absolut untuk menentukan siapa jagonya yang akan maju dalam Pilpres. Dan dalam hal ini, survei sebenarnya lebih berfungsi menjadi masukan yang sangat berarti bagi partai politik di dalam menyiapkan jagoan atau kandidat. Ya, singkatnya jadi menurut Anda yakin nggak atau nggak? Belum tentu? Belum tentu. Oke. Bung Kodari, belum tentu atau yakin? Belum tentu. Belum tentu, baik. Ya, pada hari ini kalau diizinkan saya akan menyebut ada tiga kemungkinan ya. Nanti nama. Ditahan dulu, tadi Anda sudah ngomong ditahan dulu. Jadi Anda sepakat, pengawat politik dari UI, Bung Kodari mengatakan tiga nama meskipun ini teratas belum tentu ini akan mewarnai Capres 2024. Kita bicara calon itu kombinasi dua variabel elektabilitas dengan variabel partai. Nah, variabel partai ini masih terlalu sedikit diskusinya. Baik. Dan menurut saya kalau kita bahas nanti akan kelihatan kemungkinan yang terjadi. Ya, Prabowo, Ganjar, dan Anies memang kerap menjadi yang teratas di sejumlah survei. Seberapa besar tiga nama ini akan mudah mendapat dukungan partai politik? Kami kembali saat lagi.